Hai, selamat pagi. Baiklah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan gambar alat reproduksi pada manusia. Nah, ini adalah gambar alat reproduksi wanita dan ini adalah gambar alat reproduksi pada pria. Nah, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah anatomi. Yang pertama, anatomi. 1. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Nah, yang pertama itu adalah organ reproduksi bagian luar, yaitu terdiri dari penis. Ini dia penis. Penis terletak menggantung di depan skrum bagian ujung penis, disebut dengan gland penis, bagian tengah disebut dengan scropus penis, dan pangkalnya disebut radik penis. Nah, yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantung kulit berbimek yang dilapis jaringan ikat dan fibrosa serta otot-otot polos. Organ reproduksi pria bagian dalam adalah testis, berada di dalam skrum bersama dengan epidimis atau kandung ekstra. Nah, abdomen tepat di bawah penis. Fungsi testis ini adalah sebagai tempat yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik. Testis tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang berwarna tubulus seminiferus, di mana temipolar terjadinya pembentukan sperma. Yang kedua adalah epidimis, tepatnya terjadi menstruasi akhir sperma. Setelah berakhir sperma matang akan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens mengangkut sperma menuju vasikula semimalis atau kantong sperma. Nah, vasikula seminalis merupakan 2 ruang antara bonus di antara kantong kemih dan rektum masing-masing. Ruangan berbentuk piramid. Yang selanjutnya adalah kelenjar prostat. Ini merupakan organ dengan strukturnya merupakan kelenjar dan sebagian lagi yaitu otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan encer dan yang berwarna putih kental. Nah, selanjutnya adalah kelenjar bulbourethralis glandula Cooper, terletak di belakang lateral pars membranosa uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir yang bersifat untuk menetralkan pH uretra yang asam uretra. Sebagai saluran kemih pada pria dan saluran ejakulasi atau mani, cairan ini akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan. Nah, yang selanjutnya adalah anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah organ reproduksi bagian luar atau mons pubis. Mons pubis ini letaknya di bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis ini juga terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini ada tumbuh rambut kemaluan yang akan tumbuh berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Klitoris berbentuknya seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya adalah lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada di tepat bawah klitoris. Nah, selanjutnya adalah lubang vagina. Lubang vagina ini berada di bawah lubang uretra. Fungsinya yaitu lubang ini menuju rahim untuk melahirkan keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Dan selanjutnya adalah labia minora. Labia ini memiliki membran yang tipis dan tidak memiliki rambut dan terletak dan lemak, tetapi memiliki kelenjar minyak. Nah, selanjutnya adalah labia minora, memiliki bentuk yang lebih tebal. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut mengandung jaringan lemak dan kelenjar keringat. Nah, selanjutnya organ reproduksi bagian dalam yaitu ovarium. Ovarium berbentuk bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot-otot sehingga menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah
Partikel-partikel yang akan menjadi ovum berfungsi memproduksi sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron berjumlah sepasang. Yang selanjutnya adalah fimbriae, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium untuk menerima sel telur ketika diokalusikan oleh ovarium. Setelah itu, sel telur akan dialirkan ke tuba fallopi. Yang selanjutnya adalah tuba fallopi. Tuba fallopi ini mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah, yang fungsinya yaitu menggerakkan sel telur. Yang selanjutnya adalah uterus. Uterus ini untuk ruang tempat inflasi dan perkembangan fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Yang selanjutnya adalah fundus. Fundus ini bagian dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang selanjutnya adalah cervix, mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang selanjutnya adalah vagina. Vagina ini merupakan saluran yang menghubungkan antara organ-organ reproduksi bagian luar ke reproduksi bagian dalam. Nah, ini adalah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Nah, baiklah teman-teman sekalian, demikian hasil dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.